yang 651. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menentukan nilai ukuran penyebaran data tunggal, khusus data tunggal aja ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channelnya, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka videonya, boleh kalian klik juga like-nya, dan kalian bagikan linknya kepada teman-teman kalian. Oke, nah kita mulai pembahasannya ya. Jadi ukuran penyebaran data itu diantaranya ada yang namanya jangkauan data. Jangkauan data itu cara menentukannya hanya tinggal nilai tertinggi kita kurangi dengan nilai terendah. Seperti itu aja, mudah ya. Lalu yang kedua ada yang namanya kuartil. Nah, kuartil ini diantaranya ada 3 macam lagi. Ada yang namanya kuartil bawah, biasanya disimbolkan dengan Q1. Ada yang namanya kuartil tengah, biasanya disimbolkan dengan Q2, atau sebenarnya kuartil tengah ini adalah median. Nah, untuk median mungkin kalian sudah pernah belajar. Lalu untuk yang ketiga kuartil atas atau Q3 ya. Nah, istilah yang keempat ada yang namanya jangkauan interkuartil atau jangkauan kuartil aja, sama aja. Nah, jangkauan kuartil atau interkuartil itu rumusnya Q3 kurang Q1. Nah, yang terakhir simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan kuartil atau jangkauan interkuartil. Jadi jawabannya ketiga tinggal kita bagi 2 dapat namanya simpangan kuartil. Jadi untuk ukuran penyebaran data yang penting untuk kalian bisa itu adalah menentukan kuartilnya ya. Nah, saya akan berikan 2 contoh soal. Yang pertama contoh soal data tunggal yang jumlah datanya genap dan yang jumlah datanya ganjil. Nanti ada perbedaan sedikit cara menentukan kuartilnya ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan ukuran penyebaran data tunggal berikut ini. Berarti yang diminta semuanya ya. Nah, kita ada data seperti nomor 1, ada data nilai 7, 6, 11, 5 sampai kita hitungnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Berarti ini contoh data tunggal yang jumlah datanya atau banyak datanya ada ganjil ya. Oke. Nah, seperti menentukan median, kuartil tengah itu kan samanya dengan median. Untuk menentukan median, datanya harus diurutkan dulu dari yang paling kecil. Ini kalau kamu perhatikan kan datanya berantakan ya urutannya ya. Jadi jangan lupa kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Kita urutkan dulu ya. Nah, berarti yang paling kecil adalah nilai 4. Kita coret 4-nya, kita tulis. Lanjut. Lalu nilai 5. Nilai 5-nya 1 kali, 6 1 kali, 7 1 kali, 8-nya juga 1 kali, 9-nya 1 kali, 10 1 kali, 11 1 kali, dan terakhir 13. Coba kita hitung dulu, benar gak ada 9? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, pas ya. Dan ternyata tidak ada angka yang muncul lebih dari 1 kali. Ini kalau ditanya modusnya, maka modusnya tidak ada karena semuanya muncul hanya 1 kali. Oke, jadi kita akan menentukan yang pertama, kita tentukan jangkauannya dulu ya. Kita jawab di sini ya. Jadi untuk ukuran penyebaran data yang pertama kita tentukan jangkauan. Jangkauan data ini yang paling mudah nih, karena tinggal nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, ini kan sudah kita urutkan. Maka nilai tertingginya 13, nilai terendahnya 4. Jadi tinggal 13 kurang 4, jawabannya 9. Selesai. Mudah kan? Yang kedua kita tentukan kuartilnya. Nah, untuk menentukan kuartil perhatikan caranya. Jadi dari Q1, Q2, Q3 kita tentukan dulu Q2-nya ya, karena itu patokannya mediannya. Jadi datanya kita bagi 2 dulu. Nah, karena ini jumlah datanya 9, maka ada 1 angka yang pasti dia ada di tengah ya. Nah, biasanya kan saya pakai coret ya, tapi karena nanti kita mau menentukan Q1 dan Q2-nya, jadi nggak saya coret. Saya pakai tangan aja, diperhatikan nih. Saya pegang 1 di kiri, 1 di kanan, lalu saya maju, 1 di kiri, 1 di kanan, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nah, ternyata ketemu 1 angka yang pas di tengah, yaitu angka 8. Nah, inilah yang namanya Q2 atau kuartil tengah atau median. Oke.
Nah, lalu sekarang kita tentukan kuartil bawah sama kuartil atasnya, Q1 dan Q3. Caranya gini. Jadi untuk data ganjil ini ya. Nah, jadi Q2-nya udah kita ambil ya, nggak kita pakai lagi. Nanti tersisa 4 angka di sebelah kirinya, 4 angka di sebelah kanannya. Nah, untuk menentukan Q1 kita tentukan nilai tengah dari 4 angka yang ada di kiri tadi. Jadi sisa angka yang di depan Q2 itu kita tentukan juga nilai tengahnya, itu nanti jadi Q1. Untuk 4 angka yang belakang kita tentukan nilai tengahnya, itu yang nanti namanya Q3 ya. Jadi ini kita tentukan tengahnya ya. Nah, kali ini boleh kita coret nih. Ini kita coret 1, kita coret 1. Nah, ini kalau kita coret lagi kan habis ya. Nah, maka Q1-nya terletak di antara 5 dan 6. Jadi Q1-nya 5 tambah 6 bagi 2. Jadi ingat kalau menentukan kuartil untuk data yang jumlahnya genap, ini kan jadi genap ya karena jadi 4 data, kita tambahkan bagi 2. Ini jadi 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Jadi Q1-nya 5,5. Lalu untuk Q3-nya juga sama ya. Mulai dari 9 sampai 13. Kita coret 9-nya, kita coret 13-nya. Nanti tersisa 2 angka yaitu 10 dan 11. Inilah yang namanya Q3. Kita tambahkan 10 tambah 11 bagi 2 sama dengan 21 bagi 2. Jawabannya 10,5. Oke. Untuk pertanyaan yang keduanya saya langsung jawab di sini ya. Jadi Q1-nya 5,5, Q2-nya 8, Q3-nya 10,5. Sekarang kita langsung ke jangkauan interkuartil yang ketiga. Atau jangkauan kuartil, sama aja ya, jangkauan kuartil. Nah, itu caranya mudah, tinggal Q3 kurang Q1. Q3-nya 10,5 dikurang Q1-nya 5,5. 10,5 dikurang 5,5. Nah, pengurangan bilangan desimal komanya harus berurut ya. 5 kurang 5 0, 10 kurang 5 5. Jadi jawabannya 5,0 atau 5 aja. Oke, yang keempat terakhir simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu tinggal jangkauan kuartilnya bagi 2. Nah, tadi kita udah hitung ya, Q3 kurang Q1-nya 5, tinggal dibagi 2, jadi jawabannya 2,5. Oke, lengkap sudah. Simpangan kuartil ada, jangkauan kuartil ada, jangkauan ada, kuartilnya juga ada. Oke, inilah cara menentukan ukuran penyebaran data tunggal yang banyak datanya ganjil. Baik, kita bahas contoh soal kedua yang banyak datanya genap ya. Ini contohnya. Seperti yang tadi nomor 1, kita urutkan dulu ya. Yang paling kecil adalah nilai 68. Kita coret, kita tulis ya, 68, lalu 69. Hati-hati ya. Lalu 70. 70-nya ada 1, lalu 71, 71-nya ada 1, 2, ada 2 ya, 71,71, lalu 72, 72-nya ada 1, lalu 73, 73, ada nggak 73? Oh ada, 73, lalu 74, kita lihat 74, 74-nya ada 1, lalu 75, 75-nya ada 1, lalu 76, 76-nya ada 1, lalu 77, 77 nggak ada, 78, 78 nggak ada, 79 nggak ada, 80 nggak ada, adanya 81 ya, 81 dan terakhir 89. Inilah gunanya kita mencoret angka-angka yang sudah kita ambil ya, supaya kita tahu yang mana saja. Jadi coba kita hitung yuk. Ini tadi aslinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah diurutkan harus 12 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas. Nah, karena ini jumlah datanya genap, maka nanti mediannya atau Q2-nya terletak di antara 2 angka. 12 kita bagi 2 berarti 6. Jadi nanti 6 ke depan, 6 ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ya. Jadi data ke-6 dan data ke-7 itulah lokasi mediannya. Jadi nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya. Jadi mediannya
Q2 nya 72 ditambah 73 dibagi 2. Nanti jawabannya 72,5 itu mediannya ya. Nah untuk Q1 nya karena 72 itu bukan median ya, beda ya sama untuk yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kan mediannya pas di angka 8, jadi 8-nya tidak diikut sertakan lagi. Tapi ini mediannya kan 72,5, bukan 72, bukan 73. Jadi 72-nya masih masuk ke grup yang depan, 73-nya masih masuk ke grup yang belakang, gitu ya. Jadi untuk menentukan Q1 kamu lihatnya dari 68 sampai 72. Untuk menentukan Q3 kamu lihatnya dari 73 sampai 89 ya. Nah, ini berarti kan ada 6 data, berarti genap lagi dong. Kita bagi 2 lagi 3 ya. Jadi nanti dia, atau kita coret nih, coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Jadi nanti Q3-nya di antara 70 dan 71. Q1-nya. Jadi Q1-nya terletak di antara 70 dan 71, kita bagi 2. Jawabannya nanti 70,5. Jadi kuartil bawahnya 70,5. Sekarang kuartil 3-nya dari 73 ya. Nah, kita bagi 2 juga. Oke, kita coret 1, coret 1, coret 1, coret 1. Nah, ternyata sisa 75 dan 76 di tengah. Ini Q3-nya. Q3-nya berarti 75 tambah 76 bagi 2. Jawabannya nanti 75,5 ya. Nah, oke. Inilah Q1, Q2, Q3-nya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang oh ya tadi saya lupa, kita nentuin jangkauan datanya dulu. Jangkauan data tadi nilai tertinggi kurang nilai terendah. Tertingginya 69, terendahnya 68. 89. Jadi 89 kurang 68, jawabannya 21. Ini jangkauannya ya. Sekarang jangkauan kuartil atau jangkauan interkuartil itu rumusnya Q3 kurang Q1. Berarti 75,5 dikurang 70,5. Nanti jawabannya pas 5. Terakhir simpangan kuartil. Simpangan kuartil tinggal jangkauan kuartilnya kita bagi 2. 5 bagi 2 2,5 ya. Karena ini tadi jangkauan kuartilnya 5. Oke, semuanya sudah terjawab. Seperti ini ya cara menentukan ukuran penyebaran data tunggal. Mudah-mudahan paham. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video yang lain.